Saat ini Anda menyaksikan atau menonton YouTube channel ini, dan dimanapun Anda berada, Anda bisa menikmati, apakah Anda di Amerika, di Kanada, di Afrika, di Australia, di Indonesia, di Pasifik, dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan ini. Tapi tahukah Anda bahwa fasilitas yang Anda bisa nikmati saat ini, video ini, adalah hasil karya seseorang atau sekelompok orang yang dimana mereka dalam proses untuk bisa menghasilkan teknologi ini, dan saya sangat yakin penemunya, apakah perorangan atau grup atau dengan timnya, itu bekerja keras, dan disinilah mereka membutuhkan satu komitmen yang tinggi untuk dream mereka terjadi. Dan kalau kita pelajari dari semua penemuan-penemuan, rata-rata para saintis atau penemuan bidang apapun itu prosesnya panjang. Contoh, lampu pijar Thomas Alva Edison untuk menghasilkan lampu pijar yang kita nikmati saat ini, itu prosesnya panjang. Konon katanya gagal sampai ratusan kali, bahkan sebagian mencatat ribuan kali. Apakah yang benar ratusan kali atau ribuan kali, itu bukan main pointnya. Tapi the main pointnya adalah orang tersebut terus melakukan uji coba, gagal ulangi. Inilah yang dikatakan komitmen beliau untuk dreamnya terjadi. Di sini dibutuhkan komitmen, walaupun gagal diulangi sampai akhirnya terjadi. Dan kita bisa nikmati lampu, kita bisa menikmati YouTube channel ini, apapun yang kita pakai saat ini, apakah itu mobil, televisi, kulkas, AC, pesawat, apapun yang kita nikmati, itu pasti ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berkorban atau yang telah berjuang dan berkomitmen untuk mewujudkan impian mereka. Dan disinilah yang saya ingin bahas hari ini, adalah tentang komitmen pada dreammu, komitmen pada visimu, komitmen pada goalmu. Dan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa komitmen adalah fondasi dari semua pencapaian, apakah pencapaian kecil dan pencapaian besar. Fondasinya adalah komitmen. Tanpa komitmen tidak mungkin pencapaian besar itu akan terjadi. Kalau begitu, mari kita simak dan pelajari komitmen ini dan untuk mencapai impian kita. Mungkin saya pribadi bisa share pengalaman saya. Saya di tahun 1992 masuk satu bisnis yang sifatnya mengembangkan jaringan. Karena saya aktif di bisnis tersebut, dan secara perlahan saya mendapatkan visi global. Jadi dream saya adalah suatu hari saya punya jaringan global. Saya mulai belajar bisnisnya, jaringan terus berkembang dari kota ke kota, dari pulau ke pulau di Indonesia. Tapi tidak ada tanda-tanda akan go global. Bertahun-tahun masih berkutat di Indonesia. Lebih celakanya lagi, bukan hanya go global, tapi di tahun 98 jaringan saya berantakan, rontok, dan sampai titik nol. Tapi apakah saya berhenti? Tidak. Saya mulai lagi dari nol, kembali lagi dengan konsep jaringan lagi. Saya bangun lagi, terus tantangan demi tantangan hadapi, dan di tahun 2000 jaringan saya sudah mulai ke luar negeri, tapi belum global banget, masih hanya beberapa negara, dan rata-rata masih di Asia gitu. Dan apa yang terjadi? Rontok lagi. Dan rontok kali ini satu pukulan mental yang cukup berat buat saya, dan secara finansial juga terpukul gitu ya. Karena dream tersebut saya sudah komit begitu kuatnya, bahkan sudah tertanam yang sangat kuat di subconscious mind saya percaya itu, dan saya pegang teguh. Dan apa yang terjadi? Saya mulai lagi, tapi kali ini mulainya lebih parah. Saya boleh katakan mulai dari minus. Minus artinya apa? Secara finansial minus, jatuh. Bisa bayangin kalau orang jatuh dalam bisnis, jatuh dalam organisasi, bagaimana perasaannya. Tapi saya bangkit lagi, dan saya mulai bangun
dari minus karena tekad bulat, karena komitmen saya pada dream saya, commit to my dream, dan saya mulai lagi melangkah, mulai dari minus, melangkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan good newsnya jaringan saya mulai kelihatan sedikit ada tanda-tanda global, sudah ke beberapa negara, tapi belum meluas, masih berkisar di Asia Tenggara. Dan di tahun 2003 saya mencapai financial freedom saya lebih membesarkan fokus saya untuk global. Tapi tidak jalan mulus, tetap ada tantangan. Di tahun 2007 tantangan datang lagi dan ada sesuatu yang terjadi, jaringan saya harus mulai ulangi lagi, memulai lagi. Seperti Thomas Alva Edison, kalau kita baca sejarah bagaimana dia menciptakan lampu pilar itu, benar-benar mulai dari nol, ulangi lagi. Demikian juga saya ulangi lagi. Tahun 2007 saya mulai lagi, tapi bedanya mulai kali ini saya tidak dari minus lagi dan saya tidak mulai dari nol. Saya sudah ada fondasinya, dan thanks God di tahun 2008 sudah mulai bangun antar benua dan terus berjalan ke sini sampai ke Eropa, Amerika, Australia, Asia, dan sampai ke Pasifik. Thanks God sampai hari ini my dream come true, vision come true, global vision come true, global network. Dan ini serangkaian cerita singkat. Sebenarnya kalau mau cerita lengkap pasti banyak seluk-beluk, jatuh bangun, harga yang telah dibayar. Harga yang telah dibayar dalam hal ini bukan hanya harga keluarkan finansial, tapi keringat, perasaan, mental, karakter, hampir semua aspek kehidupan, spiritual bahkan. Saya bolehkan hampir semua aspek kehidupan itu betul-betul diproses di situ. Tapi itu adalah proses kehidupan. Menurut saya happy dengan proses itu. Walaupun di tengah-tengah proses itu tidak gampang. Tapi untungnya dalam proses perjalanan saya belajar banyak, dan memang saya menekuni, saya belajar melalui buku, pertemuan dan sebagainya. Saya dapatkan banyak prinsip-prinsip dalam keberhasilan yang telah saya sharingkan sebelumnya, contoh tentang bagaimana melatih self disiplin, kemudian fokus, persisten, konsisten, visualisasikan impiannya, dan masih banyak yang lain yang saya sharingkan, bahwa itu benar-benar saya aplikasikan dan itu membantu saya dalam proses ini. Termasuk saya belajar bagaimana commit to the dream. Kalau saya perhatikan banyak orang tertarik pada impiannya, tertarik punya mobil mewah, tertarik ingin punya passive income, tertarik ingin membantu orang tua, tertarik untuk membangun rumah, tertarik menyekolahkan anaknya di luar negeri, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka tertarik. Apakah mereka komit pada dreamnya? Dan ini menjadi satu tantangan buat banyak orang. Ada hal yang menarik di sini kita perhatikan. Sebenarnya kalau bicara tentang komitmen, kita semua ada komitmen. Cuma tergantung komitmennya kemana. Kita perhatikan. Sebenarnya kalau makan itu komitmen. Kalau tidak makan kita mati, bukan? Tapi saya nggak bicara tentang disiplin di sini. Bisa jadi makan tapi tidak disiplin. Tapi tetap butuh makan. Tetap orang butuh makan untuk bertahan hidup. Dan itu komitmen, dia harus makan. Komitmen ini adalah komitmen yang mudah. Makan itu mudah tanpa dilatih. Tapi untuk komitmen tertentu itu ada harga yang dibayar. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kita kerja di kantor pun ada komitmen. Jam kerja kantor katakanlah jam 9 sampai jam 5 sore. Itu komitmen. Kita harus kontribusikan waktu dari jam 9 sampai jam 5. Kalau kita tidak ada komitmen itu, konsekuensinya perusahaan juga tidak membayar gaji ke saya. Tapi begitu bicara tentang impian, di sini impian berbeda sekali, karena impian ini adalah personal thing, dan saya mau naik ke level berikutnya. Komitmen yang tadi saya katakan ke kantor seperti itu juga sudah dikontrol oleh atasan, kontrol oleh sistem. Tapi kalau bicara tentang saya punya dream, itu butuhkan disiplin saya, karena saya tidak punya bos yang kontrol. Komitmen pada dream saya ini, saya mesti menggabungkan disiplin tadi. Nah tadi contoh kalau kerja di kantor itu disiplinnya oleh pihak lain. Pada saat sebagai karyawan saya
pernah kerja di kantor, saya didisiplinkan oleh atasan saya, oleh sistem di perusahaan tersebut. Kalau saya tidak ke kantor, akibatnya ada, konsekuensinya ada. Tapi kalau saya pribadi tidak ada menjalankan sanksi ke saya, sanksinya apa? Sanksinya adalah impian saya tidak terwujud. Pertanyaannya, kalau saya tidak komit kepada impian saya, tidak akan terwujud. Di sini letak jawabannya. Menarik, justru semakin mendalami hal-hal semacam ini semakin menarik. Sebenarnya kalau kita mengerti semua prinsip ini, akan menemukan jawabannya bagaimana mewujudkan impian kita. Selamat mempraktekkan. Thank you for watching. Bye.